ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله والتقوى أن تجعلوا بينكم وبين النار وقاية وذلك بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه فقد فاز المتقون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizahumullah. Dalam surah Yasin ada cerita yang menarik sekali yang memberikan tuntunan dan bimbingan kepada kita bagaimana kita menyikapi perilaku para dai yang ketika berdakwah mereka minta imbalan, bahkan pasang tarik. Ternyata dalam surah Yasin ada tuntunan bagaimana kita menyikapi seperti itu. Kisah ini bermula ketika Rasulullah diperintah oleh Allah untuk mengkisahkan kepada warga Makkah tentang perilaku dan sikap warga desa yang dalam sebuah sumber disebut desa Antiokhia. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah irja'ahal mursalun. Berilah perumpamaan tentang warga desa untuk orang-orang Makkah. Irja'ahal mursalun ketika desa itu didatangi oleh para dai, utusan-utusan Allah. Menurut sebuah riwayat, peristiwa ini terjadi pada masa antara masa Nabi Isa alaihissalam dengan masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengirimkan pertama kali 2 orang dai ke desa tersebut. Tapi warga desa menolaknya, menganggapnya kamu lebih dari orang-orang pembohong. Kemudian Allah menambah 1 orang dai lagi. Fa'adasna bitsalitsin. Kami tambah 1 lagi. Tapi warga desa tetap menolak utusan Allah itu. Lebih lanjut kemudian diceritakan dalam surah Yasin itu, ya, desa Antiokhia itu menurut sebuah riwayat atau menurut sebuah sumber ada yang mengatakan masuk wilayah Turki sekarang atau wilayah Syria. Ya. Zaman dulu belum ada pembatasan antara Turki dengan Syria. Kemudian datang seorang dari negeri yang jauh, ya. Wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Orang ini menurut sebuah sumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bernama Habib An-Najjar. Orang ini memberikan nasihat kepada warga desa. Faqala ya qaumi tabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan Allah ini. Ikutilah para dai-dai ini. Nasihat berikutnya apa? Ittabi'u man la yas'alukum ajrun wa hum muhtadun. Ya. Ikutilah mereka itu, dan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta imbalan apa-apa. Ya. Ya. Apalagi pasang tarik. Gitu kan. Dalam berdakwah, utusan-utusan Allah itu tidak pernah minta imbalan. Mafhum dari ayat ini adalah jangan kamu mengikuti utusan-utusan Allah atau para dai-dai yang kalau berdakwah minta imbalan.
mafhum daripada ayat ini. Jadi dakwah dengan tidak minta imbalan itu sudah suatu hal yang melekat. Ittabi'u man la yas'alukum ajran. Ikutilah dai-dai yang kalau berdakwah tidak minta imbalan apa-apa. Wa hum muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Mafhumnya bagaimana? Sekali lagi ditegaskan, jangan kita mengikuti dai-dai yang ketika berdakwah minta imbalan, apalagi sampai pasang tarif, pasang bandrol, minta DP sekian, kalau tidak mau datang. Dan itu banyak kenyataan terjadi. Mengapa? Kalau dalam ayat ini disebutkan wahum muhtadun, utusan-utusan Allah yang dakwahnya tidak pernah pasang tarif atau tidak pernah minta imbalan, apalagi pasang tarif, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Mafhumnya, kalau kajian usul fikih namanya mafhum mukhalafah. Orang-orang yang ketika berdakwah minta imbalan itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, alias orang-orang sesat. Maka jangan sekali-kali mengikuti orang-orang seperti itu. Itu pesan Al-Quran. Baca lagi silakan dalam surah Yasin. Ya. Mengapa? Dakwah adalah sebuah kewajiban. Seperti halnya kita sembahyang, seperti halnya kita puasa, seperti halnya kita berhaji dan sebagainya. Maka sembahyang tentu kita tidak minta imbalan, apalagi pasang tarif. Ya. Ini berdasarkan ayat 159 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau menyampaikan ajaran-ajaran Islam, al-bayyinati wal huda, penjelasan-penjelasan dan petunjuk-petunjuk Allah setelah diterangkan kepada manusia dalam Al-Quran, tidak mau menyampaikan. Ya. Allah menegaskan, ulaika yal'anuhumullah, mereka akan dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan akan dilaknat oleh makhluk-makhluk yang melaknat malaikat dan lain sebagainya. Oleh karena itu para sahabat, seperti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalau tidak ada ayat ini, saya tidak akan menyampaikan apa yang pernah diberitahukan kepada saya oleh Rasulullah SAW. Demikian pula dari riwayat dari Sayyidina Utsman. Kalau tidak ada ayat ini, saya tidak akan mengajar kepada orang lain, tidak akan berdakwah kepada orang lain. Maka ketika ada orang, saya mau berdakwah tapi 1 jam 50 juta misalnya itu, kalau enggak mau, maka itu sama saja artinya dengan tidak mau berdakwah. Maka ini dikhawatirkan, ditakutkan, orang-orang seperti ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh para malaikat dan makhluk-makhluk lain yang melaknat. Maka kami berkali-kali mengatakan, adik-adikku yang menjalankan dakwah, jangan sekali-kali pasang tarif, jangan sekali-kali minta imbalan. Itu kewajiban agama. Yang melakukan seperti itu, tobatlah sekarang, daripada laknat Allah datang kepada kalian. Kalau laknat itu datang di dunia, kita masih bersyukur karena masih ada kesempatan untuk taubat.
Tapi kalau laknat itu diberikan di akhirat, tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Kami sampaikan dengan sebutan adik-adik kami karena kami merasa sayang kepada mereka kalau dilaknat oleh Allah. Dengan sebutan adik-adik, mungkin saya sudah pantas menyebut mereka itu adik karena minimal jenggot saya ini warnanya udah putih. Mereka jenggotnya masih hitam-hitam gitu ya. Kalau masalah ilmu itu relatif, tapi kalau jenggot nggak bisa dibohongi lagi. Jenggot saya udah putih, mereka masih hitam-hitam. Ya, nggak tahu apa disemer atau tidak, nggak tahu. Maka pantas saya mengatakan adik-adik saya sayang betul. Saya berikan apresiasi pada adik-adik kami itu. Tapi sayang, jangan minta imbalan, jangan pasang tali. Kami mendengar, Masya Allah, sejak bendera itu. Ya. Orang di Sumatera Selatan beritahu pada saya kalau manggil dai dari Jakarta, tarif yang paling murah 30 juta. Tertinggi sampai 150 juta. Masya Allah. Ini orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah. Maka kita tidak hanya membina para dai yang seperti itu. Masyarakat juga jangan melayani seperti itu. Ya. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah dai-dai yang ketika dakwah tidak pernah minta tarif, minta imbalan. Menurut para ulama, minta imbalan itu haram hukumnya. Dan termasuk dosa besar karena tadi dilaknat oleh Allah. Baru kalau misalnya diberi, itu lain. Diberi dengan minta, itu lain. Ya. Gak usah pasang tarif, apalagi pasang tarif. Itu akan mendatangkan laknat Allah. Kami sampaikan di mana-mana, di televisi, di koran, di mana-mana, di khutbah-khutbah, pengajian-pengajian, hentikan seperti itu. Masyarakat juga jangan memberikan peluang. Kalau ada penceramah minta imbalan, jangan dipanggil seperti itu. Kalau kita berikan, kita layani, pasang tarif kita layani, itu sama dengan kita membina para orang-orang yang dilaknat oleh Allah, orang-orang yang sesat. Masyarakat itu membina. Kembali kepada ajaran Islam. Dakwah adalah sebuah kewajiban. Dakwah jangan dijadikan sebagai ajang untuk mata pencaharian. Dakwah adalah kewajiban seperti sholat, seperti puasa, kewajiban agama. Kalau tidak mau berdakwah, dilaknat oleh Allah. Ini resiko tanggung jawab orang yang diberi ilmu oleh Allah. Tentu ilmu agama maksud kami, bukan ilmu santet. Kewajiban menyampaikan ajaran Islam dan tidak boleh minta imbalan, apalagi sampai pasang tarif. Mudah-mudahan cerita dalam Al-Quran ini dapat memberikan bimbingan kepada kita sehingga kita dapat menjalankan ajaran Islam sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.